Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah. Baik, sebelum itu kami ingin memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Dengan saya sendiri, Arvin Zandra, dengan NIM 08. Saya Devi Damayanti dengan NIM 12. Saya Ahmad Ayub Fathia dengan NIM 03. Saya Firsa Kurniawan dengan NIM 023. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan disusun secara sistematis dan logis, disusun berdasarkan dengan hasil penelitian, kajian atau pemikiran ilmiah, dengan dibuat dengan bahasa yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun tujuannya yaitu melaporkan hasil penelitian, menyampaikan hasil penelitian, menambah ilmu pengetahuan dan memberikan solusi permasalahan. Oke, selanjutnya yaitu ada syarat-syarat karya ilmiah. Yang pertama, objektif, berdasarkan fakta bukan opini pribadi. Maksudnya yaitu berdasarkan kejadian yang benar-benar nyata terjadi, bukan hasil pemikiran dari si penulis atau opini si penulis. Yang kedua ada logis, runtut dan masuk akal. Maksudnya yaitu runtut, tersusun rapi dan sistematis, saling berkaitan satu sama lain dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada sistematis, disusun secara urutan yang jelas. Seperti yang kita tahu, sistematis dalam karya ilmiah itu harus berurutan dan dia memiliki struktur seperti judul, abstrak, latar belakang, dan lain-lain. Lalu empiris, dapat dibuktikan secara nyata. Maksudnya kejadian yang ditulis oleh karya ilmiah ini benar-benar kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu menggunakan bahasa baku dan ilmiah, mengikuti kaidah penulisan ilmiah, EYD, citasi, daftar, dan pustaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa formal dan baku sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selanjutnya yaitu bersifat netral dan tidak emosional. Bahasa yang digunakan tidak mengandung unsur emosi seperti ungkapan marah, kagum berlebihan. Selanjutnya, karya ilmiah mengandung data dan fakta yang valid sehingga kebenarannya dapat diuji dan diverifikasi oleh pihak lain, dan memiliki struktur yang jelas, disusun secara sistematis dan teratur sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku. Dan selanjutnya, karya ilmiah mencantumkan rujukan atau sumber terpercaya yang dituliskan secara sistematis di dalam daftar pustaka. Dan yang terakhir, dapat diuji dan dikaji ulang oleh orang lain. Baik, untuk selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah yang pertama itu ada makalah. Makalah yaitu karya ilmiah yang membahas suatu masalah berdasarkan kajian pustaka atau pemikiran penulis. Biasanya makalah digunakan untuk tugas sekolah atau kuliah dan seminar atau diskusi kelas. Dan makalah sendiri biasanya bersifat ringkas, sistematis, dan tidak selalu dalam bentuk penelitian lapangan. Untuk jenis yang kedua adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian langsung di lapangan atau praktikum. Biasanya digunakan untuk penelitian mahasiswa, proyek ilmiah, dan laporan penelitian biasanya berisi data, metode, hasil, dan pembahasan. Untuk jenis yang ketiga ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah yaitu tulisan ilmiah yang dimuat dalam jurnal atau proceeding dan bersumber dari hasil penelitian atau kajian ilmiah. Artikel ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu lebih singkat dari laporan penelitian, bahasanya padat dan akademik, dan biasanya mengikuti format jurnal. Untuk jenis karya ilmiah yang keempat itu ada karya ilmiah populer, yaitu karya ilmiah yang disajikan dengan bahasa ringan agar mudah dipahami oleh masyarakat umum. Contoh karya ilmiah populer yaitu artikel sains di majalah, opini berbasis data, yaitu tetap ilmiah,
dan tidak terlalu kaku. Untuk jenis karya ilmiah yang kelima itu ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa sarjana atau S1 sebagai syarat kelulusan. Salah satu ciri skripsi yaitu berdasarkan penelitian, dibimbing oleh dosen, dan menggunakan metode ilmiah. Untuk jenis karya ilmiah yang keenam yaitu tesis, yaitu karya ilmiah mahasiswa magister atau S2. Ciri-cirinya yaitu penelitiannya lebih mendalam, ada pengembangan teori, dan analisis lebih kompleks. Jenis karya ilmiah yang ketujuh itu ada disertasi. Disertasi yaitu karya ilmiah mahasiswa doktor atau S3. Ciri-cirinya itu penelitiannya orisinal dan menemukan teori atau konsep baru. Dan ciri yang ketiga itu kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan. Untuk jenis karya ilmiah yang kedelapan itu ada paper atau proceeding, yaitu karya ilmiah yang diperselisihkan dalam seminar atau konferensi ilmiah. Biasanya itu versi ringkas dari penelitian atau dipublikasikan dalam proceeding. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistematika karya ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi penelitian. Contohnya seperti tesis. Karena pada tesis terdapat penelitian yang lebih mendalam, pengembangan teori, dan analisis yang lebih kompleks. Selanjutnya ada abstrak, ringkasan isi karya ilmiah, meliputi tujuan, metode, dan hasil penelitian. Biasanya seperti paper atau proceeding, biasanya berisi tentang ringkasan dari sebuah karya ilmiah dan dipublikasikan dalam bentuk proceeding. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penulisan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka atau landasan teori. Teori dan konsep harus yang mendukung penelitian tersebut. Selanjutnya ada metodologi penelitian, berisi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, berisi penyajian data, analisis, dan interpretasi data. Setelah itu ada penutup, berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka, berisi sumber referensi yang digunakan, harus kita terapkan di halaman tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata salah itu murni dari kami berempat, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.